Michelle Cecilia Putri Melda, gadis berusia 13 tahun ini mungkin nampak seperti bocah normal pada umumnya yang sedang belajar didampingi oleh kedua orang tuanya. Anak pasangan dari Meli dan Daud asal Karangtengah Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Jawa Timur itu, sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Berawal dari kegemarannya mengkonsumsi mie instan sejak masih balita, kini Michelle yang duduk di bangku kelas 2 Negeri 2 Pilangkenceng Caruban Madiun, harus menjalani cuci darah seminggu 2 kali sampai sekarang, karena divonis gagal ginjal kronis stadium 5. Meli ibunda Michelle mengatakan, diagnosis galau diakronis itu diterima Michelle 2 tahun yang lalu tepatnya saat Michelle kelas 6 kala itu Michelle mengalami sesak nafas dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari serangkaian pemeriksaan yang dijalani Michelle, dokter menyatakan jika gadis kecil itu mengalami gagal ginjal kronis, Michelle pun harus dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo di Surabaya, Jawa Timur, karena fasilitas yang kurang memadai di rumah sakit Madiun. Panjangnya durasi pengobatan yang harus dijalankan sang buah hati mendorong Meli dan suami untuk tinggal lebih lama di Surabaya. Sempat kebingungan terkait tempat tinggal, Meli dan sang suami akhirnya bisa bernapas lega saat mengetahui informasi keberadaan rumah singgah rumahku, yakni sebuah rumah singgah bagi pasien dan anak-anak penderita penyakit kronis lain dengan biaya cuma-cuma. Kejadian yang menimpa adik Misa ini seperti apa sih awalnya, Mbak? Pertama kali Misa ini jatuh sakit itu jam sekitar 10 malam, dia itu merasakan sesak, ampek lah, belum sesak. Waktu itu masih bisa sekolah, naik sepeda, waktu itu hari Rabu. Dan pulang dari sekolah itu, dia baru merasakan sesak yang luar biasa. Dan dibawa ke puskesmas. Dan setelah bawa ke puskesmas itu, saya bawa ke klinik, tetap aja sesak. Setelah saya bawa klinik, enggak mempan, saya bawa ke RSUD Caruban. Dan waktu itu saya minta foto untuk ronsen ginjal dan juga lab, dan dinyatakan gagal ginjal kronis dan dengan keratin 14 dengan bun 80 sekian waktu itu. Dan esok harinya dirujuk ke Sutomo dan langsung dipasang CDL di leher sini, langsung dilakukan cuci darah. Cuci darah, Mbak ya. Ya. Sebelumnya adiknya itu ada konsumsi sesuatu apa seperti apa, Mbak? Sebelumnya itu ya makan itu pop mie dicampur sama mie kering itu warna hijau, diaduk sama dia sama air panas. Habis makan itu terus muntah. Tapi berarti frekuensi makan terus mereka juga ya nun sewu. Sementara itu, Emma Yani selaku founder rumah singgah rumahku yang berlokasi di kawasan Jalan Nginden Intan Timur Barat Blok C4 nomor 33 Surabaya, menegaskan bahwa rumah singgah ini sudah berdiri sejak tahun 2001 lalu, berawal dari keprihatinan terkait durasi pengobatan yang cukup lama yang dilakukan oleh para penderita penyakit kronis. Ia dan 4 orang teman semuanya dengan sukarela membangun rumah singgah untuk memfasilitasi para pasien penyakit kronis dari berbagai daerah yang membutuhkan tempat tinggal selama menjalani pengobatan di Surabaya. Terus mereka juga ya nun sewu. Jadi ya kondisinya anak-anak ini sangat menyedihkan gitu loh. Orang tuanya harus berjuang, berikhtiar. Terus anak-anaknya sendiri ya harus berikhtiar gitu. Jadi kami ini semua teman yang tergerak ini berupaya bagaimana caranya rumah singgah ini tetap ada. Ya tapi dengan begini Tuhan itu ajaib, Mas. Selalu tidak pernah membiarkan kami itu kekurangan. Kan kami semua foundernya ini kan pekerja. Jadi kami bukan punya yang bisnis besar-besar gitu, enggak. Kita juga mau jauh bekerja gitu. Jadi bergotong royong, dan kalau mau apa gitu Tuhan kirim. Kalau beras mau habis ini non sewu waktu itu ya ada aja. Jadi kita kayak seperti apa ajaib gitu loh. Ada yang ngirim ini gitu. Waktu kondisi minus gitu. Ya kita itu cuma sembayang, dungo, para founder behind scan-nya ini dungo, aduh semoga ada rezeki ya ini untuk bayar ini gitu. Ya puji Tuhan itu ajaib terus gitu loh, Mas. Saat kita tidak memikirkan diri kita sendiri, keajaiban itu selalu Tuhan kirim orang yang terbeban. Maksudnya yang tidak kami kenal, yang tahu gitu. Ini loh ya buat pelayananmu anak-anak rumah singgah ini kan ini semua gratis, tapi kami kan harus tetap bayar listrik, gaji karyawan Mas Hengki. Kan Mas Hengki ini antar jemput. Jadi pagi dia sudah standby di sini nganter anak-anak ini, terus kan pulang dibawa ke sini.
terus bensin, perbaikan mobil. Kami kan juga operational. Jadi Makan gratis ya Bu? semua gratis, Mas Hengki yang belanja. Jadi kami belikan, kasih Mas Hengki kas kecil lah ibaratnya. Jadi nanti ibu-ibu yang menjaga anaknya sehat itu yang bergotong royong saling memasak bareng. Beras gratis. Mayoritas anak-anak ini didampingi oleh keluarga, Iya. oleh bapak ibunya. Oleh Iya, apa? kan nggak mungkin anak-anak ini lepas dari orang tuanya. Kita hanya menyediakan rumah persinggahan untuk mereka berteduh selama mereka berikhtiar, perawatan itu ya? mengalami perjuangan untuk pengobatan ini. Lebih lanjut Emma Yani menambahkan, tidak hanya fasilitas tempat tinggal gratis yang diberikan oleh rumah singgah rumahku untuk para pasien penyakit kronis, namun juga fasilitas seperti wifi, air minum serta bahan-bahan memasak disediakan secara gratis untuk para orang tua yang mendampingi anak ataupun kerabatnya yang sedang menjalani pengobatan di sejumlah rumah sakit di kota Surabaya, Jawa Timur.